Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 191041684, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Bapak Ade Mursalin SCMM, hari atau tanggal Senin 8 November 2021. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Soal yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Jawabannya, yang pertama menurut Robbins and Judge 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu kelompok dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua, menurut Toha 2014, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, menurut Handoko 2000, mengatakan perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Yang keempat, menurut Mullins 2005, mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Yang kelima, menurut George dan Jones 2002, mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang memengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi, serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Yang keenam, menurut Gordon 2002, mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Yang ketujuh, menurut Greenberg dan Baron 2003, mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawabannya, tujuan mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Setelah kita memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka selanjutnya kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Jika kita menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu ingin mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan perilaku tertentu terjadi. Hal ini penting karena dengan demikian kita akan dapat meramalkan apa yang akan terjadi kemudian hari jika kondisi yang sama muncul sehingga membuat lingkungan organisasi menjadi lebih stabil. Yang ketiga, mengendalikan perilaku. Tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika pimpinan organisasi dalam memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka ia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan pelaku-pelaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan.
Soal yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Jawabannya yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi terutama organisasi mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Yang kedua, sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya, yang disebut dengan kultur atau budaya. Budaya diwujudkan dalam simbol-simbol kebersamaan kelompok yang direfleksasikan dalam bentuk bahasa dan keyakinan. Demikian juga organisasi membentuk budaya tertentu untuk memengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. Yang keempat, politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses memengaruhi penglokasian, wewenang, dan pengelolaan konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan tentang sejarah dari pimpinan-pimpinan besar di masa lampau atas keberhasilan dan kegagalannya. Sumbangan dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Soal yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawabannya, perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen agar mahasiswa manajemen dapat memahami sebuah perilaku yang dimana kemudian terjadi dalam sebuah organisasi agar dapat melakukan peramalan akan berbagai macam bentuk kejadian agar dapat melakukan pengendalian akan sebuah bentuk perilaku yang dimana kemudian terdapat di dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan perilaku organisasi sendiri adalah suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antara manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Artinya bahwa perilaku organisasi bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi. Hal ini akan dapat membantu seorang manajer dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menentukan bagaimana cara mengoreksinya, dan mengetahui bahwa perubahan-perubahan akan membuat suatu perubahan, yakni dengan menggunakan pendekatan keperilakuan, sehingga dengan pendekatan perilaku organisasi akan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai dalam organisasi. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawabannya yang pertama, manusia berbeda
perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. Perbedaan diprediksi akan berpengaruh pada pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dengan kebutuhan orang lain. Tingkat perilakunya, orang yang mengharapkan gaji akan berbeda dengan karyawan yang berkeinginan memperoleh kedudukan agar mendapatkan harga diri di dalam masyarakat. Pemahaman kebutuhan yang berbeda ini bermanfaat untuk memahami konsep perilaku seseorang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang berorientasi tujuan. 3. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Seseorang yang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya karena ia yakin dapat mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu. 4. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Pengalaman dari seseorang sangatlah penting di dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan bagaimana seseorang bertindak di dalam suatu organisasi. Jadi, lingkungan sangat banyak memberikan objek dan peristiwa ketimbang dengan kemampuan manusia yang dimilikinya untuk memahami objek dan peristiwa tersebut. 5. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi suatu hal. Seseorang bisa puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu. Orang lain pada tempat yang sama merasa tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan ini timbul karena adanya perbedaan dari sesuatu yang diterima dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya diterima. 6. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Seseorang bisa merasa senang karena merasa dihargai, diperhatikan, mendapatkan imbalan tertentu karena bekerja, maka dia akan puas sehingga menunjukkan sikap yang baik dalam bekerja, atau sebaliknya. Soal yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawaban yang pertama, perilaku. Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Sehingga untuk memahami perilaku organisasi, maka terlebih dahulu harus dipahami perilaku berbagai individu di dalam organisasi. 2. Struktur. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan itu diatur dalam bagan organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. Yang ketiga, proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses organisasi tersebut dilakukan dengan efisien dan efektif. Soal yang ke-8, coba saudara jelaskan
pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi? Jawabannya yang pertama, pendekatan sumber daya manusia, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jika produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang bernilai tentang seberapa baik pengguna sumber daya dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa konsep produktivitas tidak hanya diukur dalam kaitannya dengan masukan dan keluaran ekonomis, tetapi masukan manusia dan juga sosial. Yang keempat, pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit, yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Ini berarti dalam mengambil keputusan, para manajer harus mengkaji hal-hal di luar situasi langsung untuk menentukan dampaknya terhadap sistem yang lebih besar, sehingga memerlukan analisis biaya dan manfaat. Soal yang kesembilan, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Jawabannya, perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku organisasi adalah suatu yang unik. Hal ini juga dinyatakan oleh Utaminingsih 2014, Badeni 2013, menyatakan kepribadian mengacu pada keunikan yang dimiliki seseorang dalam berbagai aspek, sifat, dan perilaku yang khas yang ditampilkan seseorang ketika menghadapi orang lain, suatu objek dan peristiwa. Nilai-nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu. Semakin baik nilai yang dianut individu, maka akan semakin baik perilaku yang diperankan individu. Soal yang ke-10, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu, sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Soal yang ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawabannya, hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu adalah di mana nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Sastrapedia 1993 menyatakan bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada
perilakunya, baik yang tampak maupun tidak tampak. Frankl 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Soal yang ke-12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, keberagaman dalam organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawabannya yang pertama, cara kognitif. Fungsinya yang berbeda dapat memengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual, namun memiliki disabilitas intelektual bukan berarti orang tersebut tidak mampu mencapai kesuksesan besar sebagai seseorang karyawan. Yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Memperkerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perseptik dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Yang tiga, kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan. Perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerjaan, keluarga, peningkatan masalah kesehatan, mental dan perilaku, dan bahkan tidak pergantian karyawan yang lebih tinggi. 4. Keanekaragaman saraf. Keanekaragaman saraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Saraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Perbedaan ini dapat mencakup yang berlabel. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti ini adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. Ini adalah elemen keberagaman yang penting untuk dikenali. Yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. 7. Latar belakang budaya. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. Latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Amerika Serikat sendiri memiliki beberapa budaya berbeda di setiap wilayah negara, bagian, dan bahkan kota. Yang kedelapan, bahasa, linguistik, dan aksen. Bahasa, linguistik, dan aksen dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Yang ke-10, etnis. Pada faktor biologis, etnisitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah dan kebangsaan, warisan pakaian adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. Soal yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawabannya, yang pertama, meringkas dan record
video bab 1 tentang pengantar perilaku organisasi. Yang kedua, meringkas dan record bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Yang ketiga, meringkas dan record bab 3 tentang keberagaman dalam berorganisasi. Yang keempat, meringkas dan record bab 5 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.